systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D, SMA Negeri 6 Palembang. Inilah Radio Siar Semanam FM Palembang. Baik, Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Assalamualaikum, hai Six Fans dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bareng aku Alia di acara Ngobras, ngobrol bareng sahabat. Nah, seperti biasa nih Six Fans Ngobras senantiasa menghadirkan perbincangan santai dengan tamu yang luar biasa. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu yang Masya Allah istimewa. Beliau ini adalah owner dari Gedung Al-Hijrah sekaligus pengusaha muda kalau bisa dibilang ya. Nah, langsung aja nih kita sapa dan berbincang dengan beliau, yakni Assalamualaikum Kak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah. Gimana sih Kak pas kesini macet atau gimana gitu ya? Enggak, kebetulan tadi kan pagi, jadi enggak terlalu. Oh, pagi. Tinggalnya di mana Kak? Aku tinggal di Sukabangun. Oh, Sukabangun, deket ya berarti ya. Betul. Nah, kenapa nih Kak kakak bisa ke SMA Negeri 6 ini Kak? Kebetulan diundang kepala sekolah, dan kemudian kita juga ingin mempromosikan bisnis kita seperti itu. Bisnis kita. Ya, katanya nih Kak Rian ini sendiri juga owner dari Gedung Al-Hijrah nih Kak ya. Gimana tuh Kak? Apa nih awal mulanya Kakak bisa jadi pengusaha Al-Hijrah ini nih? Kalau Gedung Al-Hijrah itu didirikan oleh almarhum bapak saya, dan kemudian saya meneruskan seperti itu. Namun kalau untuk usaha catering itu mulai dari saya, begitu kurang lebih. Oh, mulai dari kakak sendiri Kak, ada inovasi tersendiri ya? Iya, ya? betul. Nah, berapa lama udah nih Kak, udah buka Gedung Al-Hijrah ini? Kalau Gedung Al-Hijrah sendiri dibuka dari tahun 2013, cuman saya masuk untuk mengurusnya sejak tahun 2015. Oh, jadi itu tuh nurun gitu ya Kak, dari almarhum ayah kakak ke Kak. Betul, betul. Nah, keunggulan dari Al-Hijrah ini sendiri apa nih Kak? Al-Hijrah geludung yang fleksibel ya, artinya dia sendiri tidak terpatok pada sesuatu hal seperti kebanyakan gedung harus pakai catering dari gedung dan lain-lain, tapi dia fleksibel mengikut kehendak dari para penyewanya seperti itu. Dan kemudian kami berusaha juga untuk mewujudkan acara-acara impian dari para penyewa kami seperti itu. Jadi intinya Gedung Al-Hijrah ini sesuai sama siapa yang nyewa gitu ya. Betul. Nah, apa nih strategi kakak? Ada strategi tersendiri nggak sih ketika menjalankan Al-Hijrah ini? Kalau strategi yang jelas kita harus up to date dengan kondisi yang berjalan ya. Artinya kalau situasinya ke era digital seperti saat ini, maka kita tidak lagi bisa menggunakan teknik-teknik pemasaran seperti zaman yang dahulu. Artinya teknik-teknik yang dahulu mungkin sudah ditinggalkan karena ini eranya era digital, seperti melakukan pemasaran melalui media sosial, baik itu Instagram maupun Facebook seperti itu. Lalu juga pada dasarnya marketing yang dilakukan adalah marketing dari mulut ke mulut. Ini yang benar-benar Al-Hijrah berusaha konsisten dalam menjaganya, yaitu berusaha memuaskan setiap penyewanya. Karena marketing yang terbaik adalah para penyewanya. Betul. Gitu. Insya Allah. Jadi intinya tuh pelanggan adalah raja, bener nggak tuh? Betul, betul. Jadi ya memang melayani itu nggak sekedar karena penyewanya aja, tapi seluruh tamunya pun harus kita servis. Kalau bisnis di gedung, maka kita tidak bicara penyewa itu kan cuma satu orang. Tapi kan tamunya ratusan orang. Kalau yang puas satu, yang kecewa sekian ratus, makanya tadi harus kita memuaskan seluruh
komponen dalam acara tersebut. Sudah ada motivasi tersendiri nih Six Flames dari Kak Riannya. Nah, katanya nih juga Kak, dengar-dengar Kakak jadi Dewan Kesenian Palembang. Kakak beraktif juga di situ. Nah, itu Kakak sebagai apa deh? Kebetulan saya memerhatikan kesenian di wilayah Kota Palembang, gitu. Yang mana kesenian-kesenian ini kesenian-kesenian yang lokal yang sungguh luar biasa, benar-benar yang kita harus memajukan. Saya pengen ke depan seluruh masyarakat Kota Palembang ini ikut dalam upaya melestarikan kesenian kita, bukan sekedar menjadi penikmat, kalau bisa ikut sebagai influencernya. Karena bangsa kita di era saat ini, umur-umur kamu mungkin yang lebih senang dengan lagu-lagu K-pop. Intinya lagu-lagu zaman sekarang yang sedang tren lah. Bener. Nah, ini yang sebenarnya bukan nggak boleh, tetapi akan lebih baik kita sambil mengenalkan kepada generasi-generasi berikutnya terkait budaya kita, karena sejatinya budaya kita itu kalau yang saya perhatikan mulai tergerus. Mulai tergerus sama budaya luar ya Kak, budaya barat. Betul. Jadi intinya Dewan Kesenian Palembang ini mengenalkan kesenian yang ada di Indonesia ini kepada masyarakat ya Kak. Betul. Gitu. Nah, dengar-dengar juga nih Kak, katanya Kakak sering berkontribusi di kegiatan amal gitu Kak, kayak misal ada bencana alam atau pokoknya kegiatan amal yang terjadi di masyarakat lah. Nah, itu apa aja sih Kak kontribusi Kakak? Ya, jadi sebenarnya kegiatan amal ini adalah wujud dari kepedulian Gedung Al-Hijrah dalam memberikan CSR-nya terhadap masyarakat Kota Palembang khususnya, karena mereka membutuhkan kita bukan hanya sekedar pada saat terkena bencana saja sebenarnya, tapi pemerintah sendiri tidak mungkin cuma sendirian karena mereka punya batasannya. Iya, benar. Tapi kalau kita sesama masyarakat, tetangga, saling urunan membantu, itu akan meringankan dan memudahkan mereka. Masya Allah. Seperti Benar. itu. Ada nggak sih motivasi yang bisa Kakak berikan untuk para Six Flames yang lagi menonton nih, sekaligus juga buat anak-anak SMA Negeri 6 Palembang lah, sebagai pengusaha dan juga sebagai kontributor di masyarakat. Motivasi terkait bagaimana menjadi seorang pengusaha ya. Artinya menjadi seorang pengusaha ini lebih sulit karena resiko yang harus mental yang dibangun adalah mental resiko. Di dalam dunia usaha sukses adalah risiko karena banyak tanggungannya juga ya Kak. Mungkin. Karena kalau kalian tidak fokus dalam membangun sebuah usaha, tidak ulet, tidak punya kreativitas, ini poin penting, kreativitas dan inovasi, maka kebangkrutan itu adalah niscaya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sukses adalah risiko untuk seorang pengusaha. Jadi bangun dulu mentalmu sekuat mungkin, baru tentukan kamu mau usaha apa. Dan begitu kamu sudah menentukan satu bidang usaha, jangan mundur apapun alasannya. Mau cerita kita bangkrut, mau cerita kita jatuh, karena saya pun sendiri bukan artinya usaha langsung berhasil. Ada fase kegagalan di dalamnya yang mungkin teman-teman belum tentu bisa menikmatinya, gitu. Nah, tapi untuk menjadi seorang pengusaha harus bisa menikmati kegagalan. Gitu. Itu. Jadi intinya setiap pengusaha tuh ada jatuh bangunnya juga ya. Tentu. Ya, sulit, susah, masa susahnya dan nggak langsung sukses gitu aja. Betul.
Six Fans, mungkin itu aja dari podcast kali ini. Jangan lupa untuk ikuti terus acara-acara Ngobras selanjutnya. Saya Alia dan Kak Rian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number one for today's hits and all-time favorites. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D, SMA Negeri 6 Palembang. Inilah Radio Siar Semanam FM Palembang.